Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sedikit terkait makna Rabb dalam surat Al-Fatihah ayat pertama atau ayat kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait manakah yang menjadi ayat pertamanya, apakah basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak akan berpanjang lebar mengenai perbedaan pendapat tersebut, karena yang harus kita lakukan dalam hal-hal terkait perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah kita saling berlapang dada terhadap orang-orang yang mengambil pilihan pendapat yang berbeda dengan kita. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna dari kata Rabb itu yang terdapat pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji dan syukur bagi Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Rabb ini sendiri dalam secara bahasa memiliki banyak makna. Di antaranya adalah al-khaliq, yaitu dialah yang menciptakan. Dia menciptakan seluruh alam raya ini beserta apa yang ada di dalamnya, termasuk kita makhluk hidup. Maka sudah sepatutnya bagi seorang makhluk itu mengikuti aturan yang menciptakannya. Karena sang pencipta itu jauh lebih mengenal dan tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Sebagaimana saat kita membeli barang-barang elektronik, kita mendapatkan buku panduan yang berisi tentang standar operasional prosedur penggunaan daripada barang tersebut. Ada larangan dan ada anjuran di dalamnya yang jikalau itu diikuti akan memberikan manfaat untuk kita dan menjadikan barang tersebut lebih awet, lebih lama. Jikalau dilanggar maka akan memberikan madarat dan bahaya bagi diri kita ataupun bagi barang itu sendiri. Begitulah seorang hamba sebagai makhluk, kita ini sebagai yang diciptakan sepatutnya mengikuti aturan dari sang pencipta. Karena sang penciptalah yang mengetahui apa kekurangan kita dan dengan apa kita harus menutupi kekurangan tersebut dan apa kelebihan kita dan dengan cara apa kita mengembangkan kelebihan tersebut. Maka kita sebagai seorang makhluk dan dia adalah al-khaliq yang menciptakan, kita mengikuti, berpasrah diri kepadanya dengan mengikuti aturan-aturan yang telah dia buat. Kemudian makna selanjutnya dari kata Rabb adalah al-mudabbir. Al-mudabbir itu bermakna yang mengatur segala urusan di seluruh alam raya ini. Mulai dari urusan yang besar, bagaimana alam raya ini diciptakan dengan keteraturan yang begitu sempurna. Allah menciptakan bumi dan planet-planet lain serta benda-benda angkasa lainnya tidak saling bertabrakan dan berbenturan. Sampai hal terkecil Allah mengatur segala urusan hidup kita, dari makan, tidur, rezeki yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Maka sangat tidak etis bagi seorang hamba yang mengaku sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, merasa khawatir terhadap hari esok, apa yang akan dia makan. Karena sesungguhnya Rabb, Tuhan yang menciptakan dia adalah Tuhan yang maha kaya, yang mencukupi dia di hari kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan mencukupi dia di hari esok. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan inna rabban kafaka bil amsi makan sayakfika fi ghadin ma yakun. Sesungguhnya Tuhan yang telah mencukupimu di hari kemarin itu akan mencukupimu pula di hari esok. Maka jikalau kita masih mendapatkan jatah hidup di hari esok, maka niscaya kita juga akan masih akan mendapatkan jatah makan. Sebagaimana seekor cicak yang dia menempel di dinding, tapi justru jatah rezekinya adalah serangga-serangga yang terbang. Kendati pun demikian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezekinya di hadapannya dan Allah mampukan dia menyambut rezekinya itu.
Maka kita sebagai seorang hamba yang sebagai seorang makhluk yang diberikan akal, yang justru sebab mendapatkan rezeki itu terpampang banyak di hadapan kita, seharusnya menjadi lebih mutmain, lebih tenang terhadap hari esok. Tidak perlu khawatir. Allah yang memberi makan kita sekarang adalah Allah yang sama yang akan beri makan kita di esok hari. Kemudian selanjutnya, makna dari kata Rabb adalah Al-Malik. Dialah yang memiliki. Seluruh alam raya ini termasuk kita diantaranya adalah milik Allah. Sehingga ketika seorang muslim, seorang hamba menanamkan di dalam dirinya bahwasanya semua milik Allah, dia tidak memiliki apapun di atas muka bumi ini, sekalipun itu orang-orang di sekitar yang dia cintai, anak, istri. Juga apa yang melekat pada dirinya, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya, itu semua milik Allah. Setiap muslim yang meyakini, hatinya akan tenang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan mengambil apa yang ia cintai. Allah ambil keluarganya, Allah ambil istrinya, Allah ambil anak. Hatinya tidak terlampau sedih karena kepemilikan secara utuh, rasa kepemilikan secara utuh dalam hatinya sudah dia buang. Sehingga itulah mengapa kita diingatkan setiap kita ditimpa musibah atau kita kehilangan orang yang kita cintai dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu hanya milik Allah dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Itu berusaha menyadarkan kita bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa. Segala apa yang Allah ambil itu adalah haknya, yang memang pantas untuk diambil. Dan itu semua adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sebagai amanah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah dia buat. Sebagaimana seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair, anak dari seorang sahabat bernama Zubair bin Awam, ketika itu Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan mengambil anak pertamanya. Allah mencabut nyawa. Kemudian di hari yang sama Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kakinya yang harus diamputasi. Akan tetapi itu tidak menjadikan dia murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Justru dia mengungkapkan kalimat-kalimat positif. Dia mengatakan Allah mengkaruniai saya 7 orang anak. Allah baru ambil 1, masih ada 6 yang harus saya syukuri. Allah mengkaruniai saya 7 anggota tubuh. Allah baru ambil 4 anggota tubuh, mohon maaf. Allah mengkaruniai saya 4 anggota tubuh. Ada 2 tangan, ada 2 kaki. Allah baru ambil 1, masih ada 3 yang harus saya syukuri. Ini adalah ungkapan-ungkapan positif yang dihasilkan dari kepercayaan dan keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang melekat pada dirinya dan apa yang ada di sekelilingnya adalah milik Allah seluruhnya. Sehingga ketika Allah mengambil itu, dia merasa itu adalah haknya Allah. Dia tidak pantas untuk murka atau apalagi sampai marah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk dirinya. Kemudian selanjutnya makna Rabb selanjutnya adalah al-murabbi. Al-murabbi itu bermakna yang merawat. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah memiliki sesuatu tersebut, Allah juga merawatnya. Tidak sebagaimana kita yang ketika memiliki barang hanya dirawat saat kondisinya baru. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Ketika sudah usang, maka kita abaikan barang tersebut. Tapi Allah tidak. Allah akan senantiasa merawat apa yang sudah dia ciptakan dan Allah merawat apa yang dia miliki. Kemudian makna selanjutnya daripada Rabb adalah As-Sayyid. As-Sayyid itu maknanya adalah Tuan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuan, maka kita ini adalah As-Sayyid Tuan, maka kita ini adalah Abdun. Kita ini adalah hamba. Bahasa kasarnya kalau mau diartikan Abdun itu adalah budak. Abdun adalah budak. Maka apa tugas seorang budak? Budak itu tidak mengerjakan kecuali apa yang diperintahkan majikannya. Dan budak tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh majikannya. Jadi budak itu adalah abdun itu budak, dia adalah seorang yang memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Segala apa yang diperintahkan dikerjakan dan apa yang dilarang dia akan tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarun. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah
menetapkan Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketentuan untuk dirinya, justru dia mengambil pilihan yang lain dalam urusan. Maka inilah yang sepatutnya kita pahami bersama, bahwasanya kita ini, hubungan kita dengan Allah, kita ini adalah yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Kita ini yang diatur, Allah yang mengatur. Kita ini yang dimiliki, Allah yang memiliki. Kita ini yang dirawat, Allah yang merawat. Kita ini adalah budak atau abdun atau hamba, dan Allah adalah as-sajid, Allah adalah Tuhannya. Maka setelah mengetahui hubungan dan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memahami makna Rabb ini, maka seharusnya kita bisa menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baiknya hamba, menjadi sebaik-baiknya makhluk, dan menjadi sebaik-baiknya orang yang Allah rawat dan orang yang Allah atur. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.